Seperti anak-anak, ya. Aku senangnya di SD. Jadi kita sebenarnya namanya anak TK. Anak-anak dikasih gratis juga di bawah. Gugup nih? Iya. TKA, TKB ya? Kemarin aku sama mama pergi ke mall. Belum dimulai. Oke, sudah. Pak, memang sekarang udah harus dimulai seperti sebelum mulai juga kamu yang kontrol semua kelas kamu di bawah kontrol kamu sekarang. Itu dia memang kameramen. Kamera. Oke, diam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diam ya. Kita akan mendengar. Main Lause, pindahkan ja. Kita akan nonton film. Pas nonton film, itu mulutnya dikunci ya. Kunci dulu mulutnya. Kuncinya lempar ke sini. Oke, Lause simpan ya. Jangan ada yang ngomong. Lause dia ngomong. Diam. Kitab Anak. Saulus menjadi Paulus. Bentar ya. Gambarnya nggak gerak. Singkat sekali, Lause aku udah selesai. Belum. Ini belum dimulai. Sumber dari Lause jempol tuh apa? Subscribe. menjadi Paulus. Bentar. Lause gambarnya nggak gelap. Sabar. Tunggu sebentar ya. Ada gambar segitiga, Lause. Nonton komik ya langsung. Komik. Iya. Itu kok namanya sama ya dengan komik ya? Iya. Komik loh. Lause dia rekam lengkap. Itu kan Papa Lani. Lause saya Komik Alkitab Anak. Dia bilang. itu gambar apa? Lause ini Nggak bisa. Kapal feri bukan kapal besar ini. Bentar ya. mana besar itu kapalnya cuma tipis gitu besar gereja besar. Susah, nggak bisa pakai Saya itu. kasih tahu kayak audiens ya. Jadi hari ini yang praktek itu Karina. Dia bilang audiensnya TK. Jadi kalian berlaku seperti anak TK. Dan nanti selesai, setiap kita saya meminta memberikan satu apa ya? Satu kritikan membangun. Maksudnya bukan kritikan yang negatif, positif. satu ya kritikan yang positif. Tidak boleh yang kritik negatif. Pokoknya misalnya kamu bilang, oh dia ada pendahuluannya, dia suaranya bagus, pokoknya apa aja menurut kamu bagus dari waktu dia membawakan Tuhan. Apa aja salah satu, boleh, mau dua boleh, tiga boleh. Satu dong. Apa ya? Satu dong. Dia apa? Itu ya. Oke. Dia menjalani berat dia. Hei. Lause bantu aku hilang. April gini kan? Cowok tak pakai bando ya? Cowok tak pakai bando. Lupa. Oke. Ulang ya. Kita akan nonton film nih. Yeay. Jadi pas nonton film suaranya di silent ya, nggak ada yang bersuara. Jadi kunci Silent itu apa, Lause? Nggak ngerti. silent itu nggak usah berbicara. Jadi kunci mulutnya. Karena kuncinya kasih ke Lause. Itu yang pegang laptop, mulutnya juga dikunci. Mulut. Oke, Lause simpan ya. Diam, kameramen juga diam. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu Tuhan Yesus naik sudah Cepat ke duduk. surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Jangan ngomong-ngomong. Tetapi ada orang
jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. Tiga hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpahkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Ayat hak. Oke, sebelum kita kan udah lihat filmnya kan? Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lause ya. Tutup matanya. Kuncinya belum buka. Ya, kuncinya dikembalikan dulu. Buka mulutnya. Oke, ikuti Lause ya. Sikap doanya yang baik gimana? Oke. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami bisa datang ke rumahmu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menonton film dan sebentar lagi kami akan masuk dalam firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ini adalah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kan udah kita lihat kan filmnya. Film ini bercerita tentang siapa sih? Saulus buta. Oke, tentang Saulus kan. Saulus itu orangnya yang kayak gimana sih? Jenggotan. Ya, nggak suka orang Kristen. Lalu dia Jahat dia. ya, Orang. Saulus itu. Kalian kalau mau bertanya angkat tangan dulu ya, atau mau menjawab angkat tangan dulu ya. Jadi nggak ribut kelasnya. Saulus itu orang yang jahat. Dia nggak suka sama orang Kristen. Nih Saulus, dia tidak suka sama orang Kristen. Dia itu dari Yerusalem, datang ke kota Damsyik. Di pertengahan jalan ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya terang, sangat terang sampai dia rebah ke tanah. Terangnya sampai dia rebah ke tanah gini. Dia baring. Lalu cahaya itu
keluar suara, katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Tuhan. Tapi Saulus jawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Saulus tahu kalau itu Tuhan, padahal dia cuma melihat cahaya. Lalu jawab Tuhan kepadanya, "Aku adalah Yesus." Ini cahayanya. "Aku adalah Yesus yang kau aniaya," katanya. Terus Yesus berkata kepada Saulus, "Pergilah ke kota itu, pergilah ke kota Damsyik, masuklah ke sana, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Jadi dia yang buta dituntun teman-temannya ke kota Damsyik. Saulus itu tidak sendirian ke kota Damsyik. Dia dari Yerusalem dengan teman-temannya ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setibanya di kota Damsyik, Ketika dia 3 hari di kota Damsyik buta, dan 3 hari itu juga dia tidak makan dan minum. Tapi di Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias melalui penglihatan. Katanya kepada Ananias, "Ananias," panggil Tuhan Yesus. Lalu jawab Ananias kepada Tuhan Yesus, "Ini aku, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, "Mari, pergilah ke jalan lurus di rumah Yudas." Katanya, ada seorang yang bernama Saulus, dia sedang berdoa. Lalu jawab Ananias, "Tuhan, dah banyak ku dengar tentangnya, banyak kejahatan yang dia lakukan." Lalu kata Yesus kepada Ananias, katanya, "Pergi, dia adalah orang pilihanku, orang pilihan Tuhan. Aku akan memberitahukan kepadanya, menunjukkan kepadanya bahwa dia harus menderita untuk aku." Saulus itu akan menjadi orang pilihan Tuhan yang untuk memberitakan tentangnya kepada bangsa-bangsa lain, ke raja-raja maupun orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke rumah Saulus. Saulus juga mendapat penglihatan loh, bukan cuma Ananias. Saulus itu mendapat penglihatan kalau Ananias bakal datang ke rumahnya, masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya. Lalu dia bisa melihat lagi. Penglihatan tuh kayak misalnya Tuhan berbicara kita tapi tidak secara langsung. Jadi kayak Tuhan kasih berbicara pada kita tapi tidak secara langsung. Dan zaman dulu kan, ini zamannya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu Ananias pergi ke rumah Saulus. Dia ketemu Saulus, lalu berkata kepada Saulus, "Saulus, saudaraku, Tuhan yang engkau temui di jalan yang telah kau lalui telah menyuruh aku untuk datang kepadamu agar kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu Saulus, matanya kan diselimuti oleh selaput kan, lalu selaputnya jatuh. Lalu dia bisa melihat lagi. Selaput itu kayak lapisan jelly gitu, tapi bukan jelly, lapisan yang menutupi mata. Jadi pas lapisan itu jatuh, Saulus bisa melihat. Dan Saulus berkata kepada Ananias kalau dia ingin dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia belajar dengan murid-murid Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia percaya, Tuhan Yesus mengubah nama Saulus menjadi Paulus. Dia sekarang menjadi pelayan Tuhan Yesus yang sangat berbakti. Kayak dia melayani Tuhan Yesus walau dia menderita apapun, dia tetap melayani Tuhan Yesus. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Saulus itu. Cuma kalau saya dapat 2 pelajaran, yaitu pertama, jangan berbuat jahat karena Tuhan juga pasti bakal menghukum kita. Kalau kita terlalu jahat, kita jahat ke teman kita.
lalu kita merasa itu jahat, tapi kita nggak peduli, kita berbuat dosa, lalu Tuhan tegur kita. Jadi kita merasa, oh iya kita jahat, Tuhan hukum kita. Tuhan nggak mau kalau kita jadi anak-anak yang jahat. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang baik. Nah juga ada pelajaran yang kedua, yaitu Tuhan nggak cuma pakai orang baik. Walaupun kamu jahat, misalnya kamu dikatain sama teman-teman kamu itu jahat ya. Ini jahat, kata Rollins ya. Lalu tapi Tuhan tetap pakai Tuhan mau pakai untuk melayani. Kayak misalnya bilang ke mama, ayo ke gereja. Mama udah lama gak ke gereja. Itu juga termasuk pelayanan. Walau kamu dikatain jahat sama teman-teman kamu, belum tentu Tuhan bilang kamu jahat. Justru Tuhan mau pakai kamu buat melayani Dia. Mungkin itu aja sih. Jadi sebelum kita masuk ke games atau apa gitu, kita sudah selesai ini. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dalam doa penutup? Enggak ada. Siapa mau tanya? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Ada Lausi. Oke. Sebelum kita pulang dan sebelum kita proud dan pulang, ayo kita berdoa. Ikuti Lause ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing. Berkati perjalanan kami sampai ke rumah dengan selamat. Kiranya firman ini bisa membuat kami menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sekarang saatnya saya mau mendengar masukan dari kalian yang positif untuk cerita. Dimulai dari Roland. Saya ngeblank. Poin apa yang bagus? Pendapatku, ini ilustrasinya menarik karena kan anak kecil kan memang lebih suka nonton kan. Jadi buat fokus mereka tuh lebih kayak ada gambarannya tentang cerita tersebut. Jadi bagus dari ilustrasinya. Oke, jadi poin dari Roland ada ilustrasi dengan film dulu, Iya. bagus. Berikutnya, In. Apa poin bagusnya? Menurut aku penjelasannya Carita itu bagus banget. Jadi Penjelasannya bagus. bahasanya itu cukup lah buat anak-anak yang masih TK. Terus ada beberapa kata-kata yang misalnya anak nggak tahu kan, Carita tadi jelaskan. Gitu. Ada ya. Kayak seperti selaput itu kan. Oke. Ada menjelaskannya. Oke, poin dari Kalau dari aku sih bagus sih, kayak cara mendiamkan yang lagi ribut gitu, secara dia terus mengontrol keras terus dia tuh kalau misalkan lagi cerita tuh mandang gitu, melihat kontak mata ada. Itu aja sih bagus. Nanti pakai ini ya kau. dari Messi. Oke. Yang ini Kurang lebih lah ya sama teman-teman yang lain.
dekat banget kok Mike. Untuk penyampaian ceritanya juga udah bagus lah gitu kan. Dia juga menggunakan bahasa-bahasa yang memang dimengerti sama anak kecil gitu. Jadi kalau anak kecil dengar tuh lebih gampang paham dan nangkap gitu. Dan yang paling poin plusnya itu ya visual itu yang sering disampaikan, iya. Karena biasa anak kecil kan lebih nangkap kan kalau secara visual. Kayak tadi Sisya kan nengok visual udah tahu dia sebelum diceritain. Coba loh, mana itunya? Ada? Kita namain. Amalia. Sama. Semuanya ada. Ada masukan. Menurut saya yang interaksi dengan audiens yang suruh dia lalu kuncinya lempar itu bagus banget. Kok tak bisa ya? Kunci mulut, lempar kunci apa gitu. Ya. Kan karena audiensnya anak-anak. Ada. Tarik perhatian anak-anak. Oke. Itu tuh gurunya tuh bikinnya tuh yang bisa dimengerti anak kecil. Aslo. Belum. Kau jangan anak. Menurut saya sih cara penyampaian firmannya sudah baik, sama ada gerakan gesturnya juga oke. Oh, gesturnya. Oke, poin gestur. Ada dari Indri mungkin. Kayaknya udah diambil semua poin. Yang belum dibahas sama yang lain adalah saya suka bajunya. Iya, kostum. Semuanya. Iya. Bajunya sopan. Bajunya sopan. Jadi ketika kita ngajar, pakailah yang sopan dan enak kita pakai. Apalagi kalau kita ngajar kelas kecil kan, kita akan gerak sana dan sini. Kalau kita pakai yang sempit-sempit, yang susah, mini-mini itu akan susah. Nah, jadi pakailah baju yang sopan ketika kita melayani Tuhan. Itu sih dari saya. Yang lain poin saya ternyata sudah disampaikan semua selain yang tadi. Mungkin ada dari itu PI dari anak. Saya banyak. Enggak. Tadi udah diambil istri saya. Pertama pakaian modest, bagus, sopan, itu poin yang bagus. Kedua itu dia hafal ceritanya, tidak baca. Tidak baca. Karena ada kalau misalnya ngajar tapi baca tuh anak-anak nggak akan ini. Sama sebenarnya dengan poin eye contact. Cuman dengan baca tuh kita aja nggak enak lihatnya orang kita pakai kertas gitu misalnya. Buat maksudnya sedikit-sedikit buat poin-poin nggak apa-apa. Cuman jangan sampai teks gitu. Lalu gerakannya udah sangat natural. Mungkin bisa diimprove dengan gerakannya. Dan saya sengaja duduk sini karena saya pengen dengar suaranya keras. Saya bisa dengar sampai sini. Jadi berarti sudah cukup baik. Walaupun nggak ada mic ya, nggak ada mic. Jadi anak setidaknya kalau di kelas 1 tuh sampai belakang mungkin bisa kedengaran. Itu sih bonus. Dari Gembala ada? Oke. Ada. Oke, jadi sudah begitu banyak ya masukan ini. Puji Tuhan, jadi banyak poin bagus. Kameramen nggak perlu komentar lah ya. Mimi belum ya. Semua poinnya sudah diambil. Kira-kira masih ada nggak? Kalau kira-kira ada ya dari sudut kamera. Gerakannya sudah bagus, suaranya juga kencang, mic-nya juga bagus nih. Promosi. Sisanya ya udah bagus lah. Oke ya. Approve. Ya, jadi puji Tuhan. Menurut saya, kalau saya berikan inilah ya. Tadi ada pendahuluan, bagus pendahuluan memakai film. Itu boleh menjadi. Tetapi harus ingat, kalau kita mengambil pendahuluan dari film, tidak boleh yang terlalu panjang, ya. Nanti kalau panjang, anak-anak itu sudah tertarik dengan film, kita untuk mempertegasnya itu mereka udah nggak tertarik lagi. Tapi itu pendek tadi bagus, ya. Jadi itu sudah daya tarik. Kemudian gestur memang ada banyak ya. Tapi kalau bisa lebih movable gitu.
Jangan di satu tempat aja. Kiri kanan. Ya, ada jalannya gitu. Jangan hanya tangan. Dan kemudian suara, ya suara. Tadi memang cukup didengar, tapi kadang-kadang ada bisiknya saya dengar ya. Jadi kalau misalnya satu ruangan ini tuh ada anak di ujung tuh mungkin nggak dengar di situ, tapi di situ dengar ya. Jadi keras tapi harus stabil lah ya. Kemudian apalagi ya? Tadi saya catat. Kemudian menurut kalian ada apa ya? Alurnya udah oke, alur karena dia hafal bagus. Aplikasinya ada apa? Apa ada tidak? Yang penuh. Ada nggak? Tidak ada yang menilai ini ya. Ada, bagus ya. Dia ada aplikasi. Yang penting itu kita membawa firman kan bukan hanya kita pandai hafal, tapi nggak mengena ke anak-anak itu nggak boleh. Tapi tadi ada kan? Ayo coba ingat apa aplikasinya tadi. Kalian kan anak-anak udah dengar. Apa aplikasinya ke kehidupan anak-anak tadi? Jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik. Apalagi Tidak boleh. Tidak boleh. dia memberi contoh yang bagus memakai in ya. Nah, itu bagus, poin yang bagus, memakai in untuk mengajak. Nah, tapi kalau mau lebih banyak tambahan, kalau misalnya dari, karena ini anak-anak TK ya, jadi ya nggak usah terlalu. Tetapi tadi itu apa ya saya ingin bicara tadi, anak-anak tuh tidak, maksud saya TK itu tidak setenang tadi sebenarnya, karena ini hanya apa ya, kita juga nggak bisa terlalu menjadi anak-anak sekali tadi ya. Jadi kamu tuh harus tahu juga ya, karena anak-anak tadi tuh kita tuh nggak bisa betul-betul jadi seperti anak-anak, ngerti nggak? Sudah lewat nggak bakalan masanya. setenang tadi maksud saya. Sudah lewat masa. Jadi bisa nyebut. Boleh. Boleh. Memang benar ini sih katanya. Boleh. Nggak apa-apa. Soalnya tadi kayak saya di belakang kan sama Miss Ling ngobrol-ngobrol, nggak kelihatan. Jadi ini Kuncinya nggak kebalik. tadi harus sebutkan juga Rasul Paulus itu ya. Paulus itu akhirnya menjadi Paulus, dia menjadi salah satu. Kamu bilang dia menjadi salah satu apa? Itu pelayan Tuhan yang Pelayan baik. Tuhan. Kalau bisa sebutkan Rasul, harus biasakan ya maksudnya istilah ini. Tapi harus jelaskan ke mereka Rasul itu apa gitu. Ya, karena memang Paulus itu betul-betul dia menjadi Rasul Kristus kemudian. Jadi bukan hanya pelayan yang baik, tapi dia Rasul. Dan kemudian jelaskan ke anak-anak bahwa sekarang udah nggak ada Rasul. Pokoknya ya pandai-pandai kita lah ya. Saya rasa itu aja sih. Soalnya waktu ya, jadi sekarang saya serahkan ke In. Kapalnya udah siap, kapal modern. Dah. Udah ya. Itu rambutnya.